illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bir-ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat Al-Baqarah ayat 86. Sekarang menerangkan tentang kisah para rasul-rasul. Allah memulai ayatnya dengan walaqad, dan sungguh. Jadi ini benar-benar terjadi. Kalau walaqad terjadi, ataina, kami telah berikan kepada Bani Israel Musa, seorang nabi yang bernama Nabi Musa, Alkitab, dengan membawa Alkitab, yaitu Taurat. Untuk memperbaiki kitab ini adalah kitab Taurat ini menjadi maslahat dunia akhirat, supaya kalian menjadi pedoman hidup, dipegang kitab Taurat. Tapi ternyata setelah Nabi Musa ada, kitabnya ada, tetap dihina, dibohongi, didustakan Nabi Musa dan kitab Tauratnya. Nabi Musa saja dihinakan. Kemudian Allah berfirman kembali, wa qaffayna, dan kami susul, kami turunkan kembali mim ba'dihi, setelah Nabi Musa selesai masa tugasnya, bir-rusul, dengan rasul-rasul. Ya, setelah Nabi Musa alaihissalam dilanjutkan dengan Nabi dan Rasul untuk supaya kalimat tauhid la ilaha illallah supaya tetap ada di muka bumi. Setelah rasul-rasul diturunkan dan kemudian didatangkanlah Nabi Isa, diturunkanlah Nabi Isa. Wa ataina, dan kami turunkan Isa, Nabi Isa bin Maryam, yaitu ibunya Siti Maryam. Nanti di lain ayat, Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk pertama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada lagi makhluk Allah yang dapat ketika dia bayi baru berumur belum 1 bulan bisa berbicara kepada kaumnya. Jadi mukjizat Nabi Musa pertama, Nabi Isa adalah dapat berbicara ketika dia bayi. Jadi waktu itu nanti di ayat di An-Nisa, surat An-Nisa ayat 35 kalau tidak salah sampai dengan 50, itu tentang kisah Siti Maryam. Siti Maryam itu ibunya Kangjeng Nabi Isa alaihi salam.
Jadi ketika dilahirkan Nabi Isa alaihissalam oleh ibu Maryam itu adalah sebelumnya adalah wanita suci yang tidak tersentuh oleh satu orang pun laki-laki. Jadi ketika itu dihasuh oleh Nabi Zakaria di mihrabnya. Jadi diasuhnya tidak ketemu sama siapa. Jadi Bethlehem di Baitul Maqdis itu ada, ketika kata orang obong gitu, sebagai tempat tinggalnya Siti Maryam. Dan ketika saat itu datang Nabi Zakaria di ruangan Siti Maryam itu sebelum Nabi Isa dilahirkan, itu ada banyak makanan. Gitu. Makanan itu seperti buah-buahan yang pada saat itu belum musim. Gitu. Ketika ditanya dari mana Maryam, ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan-makanan yang ada di rumah mihrab Nabi Siti Maryam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga terjadi pada saat muridnya Abah Anom. Jadi itu waktu itu Nabi Zakaria dengan Nabi Siti Maryam, tapi dengan murid dan gurunya Abah Anom terjadi juga makanan itu datang tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dari sisi Allah. Jadi setelah Nabi Musa didatangkan itu al-bayinat dan bukti-bukti yang nyata, wa ayyadnahu dan dengan didukung dengan biruhil kudus, dengan Ruh Kudus, itu malaikat Jibril. Jadi semuanya untuk berdakwah dengan menggunakan ayat-ayat Allah, dan semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Nabi Musa, Nabi Isa, Siti Maryam dijadikan tadi dari manusia, oleh sebagian golongan dijadikan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tidak ada. Jadi semuanya turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasul-rasul itu supaya berdakwah, supaya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya mereka mendustakan. Seperti lanjut ayatnya, apakullama, kenapa kalian setiap ja'akum, datang kepada kalian rasul, seorang rasul, jadi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima la tahwa, karena kan tidak ada sesuai dengan keinginan anfusahum, diri kalian. Jadi pada saat datang tuh setiap para nabi rasul tidak diinginkan, malah didustakan dan dihinakan. Auzubillah, subhanallah. Padahal itu untuk kepentingan umatnya. Demikian juga sekarang umatnya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap datang ke Nabi Muhammad SAW yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian bersombong kepada rasul-rasul itu. Sekarang rasul Nabi Muhammad SAW dengan melecehkan, dengan sekarang membuat kartun-kartun yang tidak bermanfaat. Mereka sombong atas kedatangan setiap para nabi dan rasul. Dan dilanjutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa fariqan kadzabtum, sebagian dari para rasul-rasul itu kadzabtum, didustakan kedatangannya. Kamu bukan datang dari Allah, kata itu. Didustakan semua. Ini didustakan itu seperti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Didustakan oleh umatnya. Apalagi Nabi Musa, Nabi Isa sampai dengan mau dibunuh, tapi tidak terjadi pembunuhan. Fafariqal kadzab itu sebagian
dari mereka para rasul didustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari nabi dan rasul itu dibunuh. Ada dibunuh. Nabi itu, rasul yang dibunuh itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya sih digergaji sama umatnya. Tapi kisah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya nanti akan dibacakan lagi di ayat yang lain di Al-Quran. Demikian juga Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga didustakan dan hampir-hampir dibunuh oleh umatnya. Suatu ketika Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh kaum Yahudi, dan pada saat itu sudah dipersiapkan kebiasaan makan Kangjeng Nabi Muhammad itu kambingnya paha depan itu dipisahkan, itu ini khusus untuk Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat itulah dilumuri racun yang sekali makan langsung meninggal dunia. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah baru mencicipi sedikit, tapi itu dia masih terasa kata Rasulullah SAW racunnya. Sahabat-sahabat Nabi yang setelah terlanjur memakan saat itu juga meninggal dunia. Itu kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi Kangjeng Nabi Muhammad diboikot selama 12 tahun, Masya Allah. Dan setelah itu diperoleh kebebasan, diinstruksikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berperanglah Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka pada saat perang Badar, Rasulullah SAW jam 333 dan musuhnya kaum kafir Quraisy lebih dari 1000, tapi alhamdulillah dimenangkan oleh Rasulullah SAW dengan adanya pasukan Badar. Pasukan Badar itu adalah para malaikat. Jadi kaum muslimin pada saat itu pedangnya belum sampai, dia sudah mati duluan, sudah matang gitu ya, sama malaikat. Ada pasukan putih didatangkan oleh Rasulullah SAW, pasukan para malaikat yang alhamdulillah dimenangkan peperangan itu oleh pasukan Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu setiap nabi dan rasul pasti akan didustakan dan akan dibunuh kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian pembunuhan karena nanti perang Badarnya ada, makanya ada kita lihat setelah ngaji kita bersolawat Badar, bersolawat Badar supaya mengingat lagi perjuangan kaum muslimin dan Rasulullah SAW di perang Badar. Andai kata perang Badar itu kalah, pasti kita tidak ada sekarang. Tidak ada Islam, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang Islam sudah di mana-mana ada. Nah setelah itu Rasulullah SAW diberi informasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya masih mempunyai kesombongan dalam dirinya. Dan pada saat ditanya kenapa tidak mau beriman kepada Rasul dan para Nabi itu, mereka menjawab, qulubuna, hati kami tidak pernah mendengar dakwah kalian sampai pada hati kami. Dakwah kalian hanya sebatas di mulut saja, tapi dia sama kami. Karena hati kami gulub, tertutup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga dakwah apapun yang didapat oleh Rasulullah SAW kepada kaumnya, baik Nasrani maupun Yahudi, mereka berkata, hati kami sudah tertutup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, sesuai dengan
nabi utusan Allah, katakan kepada kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya Rasul yang mulia, bal la'nahullah, tetapi mereka dapat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bikufrihim, karena kekufuran, kemusyrikan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Diazab, dilaknat bagi mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan Rasul. Tapi dari sebagian besar itu ada juga faqalilan ma yu'minun, sebaik kecil mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman itu amat sangat sedikit. Faqalilan ma tashkurun, kata saya bagian lagi. Kalau sudah berislam, ini faqalilan ma yu'minun, hanya sedikit yang beriman. Tapi kalau sudah beriman, faqalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah muslim harus bersyukur. Kata Allah juga, faqalilan, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur, syukuri yang sedikit, akan datang rezeki yang baik. Itu kata bangsa. Jadi kalau kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk yang sedikit. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata saja, orang-orang miskin di antara kita, di mungkin teman sahabat kita atau tetangga kita yang miskin selalu mengeluh, saya miskin ya Allah. Padahal sudah punya mata saja, sudah alhamdulillah. Banyak orang yang punya mata, dua matanya lengkap, tapi tidak bisa melihat. Banyak punya tangan, dua tangannya masih lengkap, kita masih alhamdulillah bisa bergerak, tapi digerakkan saja tidak bisa, tidak bisa. Maka yang masa sehat terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah, dan banyak yang punya kaki, dua kaki lengkap, masih kelihatan kakinya, kita malah hampir bisa gerak ke sana, belum merasa sakit. Tapi banyak orang yang punya dua kaki tidak bisa digerakkan. Oleh karena itu bersyukurlah yang punya dua kaki. Dan yang paling utama, kita masih punya hati. Hati kita, banyak orang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu kesempatan tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap detak jantung hatinya tidak ingat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hati-hati qalbu kita yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita, mudah-mudahan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi dari Al-Quran ini dan aku sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bermanfaat bagi kita untuk berlayar di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksud dari isi Al-Quran ini. Alhamdulillah. Dengan keberkahan Fatiha dan Al-Fatihah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi wa ya Rabbana. Tutup kaji kita dengan baca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum wa ma'a batin di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.